Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan kali ini ya kan cerita yang bakal gue bawain, iya cerita yang udah kita semua tunggu-tunggu lah, yaitu Shadow Garden Apocrypha atau ya Requiem, atau mungkin lu taunya itu cheat balik ke masa lalu. Dan iya gila sih gue ditagih mulu ya buat menceritakan cerita ini gitu loh, buat ya bikin konten soal cerita ini gitu loh, dari kemarin-kemarin yang padahal ya dari sononya emang belum update gitu, makanya ya gue belum bisa bikin saat itu dan baru bisa bikin sekarang soalnya ya kemarin itu baru update. Yang gila juga sih setelah 2 bulan ya baru update gitu kan. Dan ya kayaknya sih emang biasa gitu kan, karena ya game Shadow Garden sendiri kalau update cerita kan 1 bulan sekali. Dan BTW kalau lu belum nonton ya yang chapter 1, soalnya ini chapter 2 nih. Jadi kalau lu belum nonton yang chapter 1 kemarin, ya mending lu nonton dulu dah video yang sebelumnya. Karena ya kalau lu langsung nonton yang ini, ya lu pada bingung sendiri gitu. Atau ya lu bisa langsung cek deskripsi gitu kan. Karena ya di situ gua cantumin link dari playlist khusus Shadow Garden Apocrypha kali ini. Cerita kali ini itu dibuka dengan Gamma yang udah masuk ke mode demonnya tuh, dan dia ngamuk nggak karuan sampai yang ngebuat semua orang itu kewalahan, termasuk Olivier, Freya, Lily, dan yang lainnya. Nah pas semua orang itu lagi fokus ya kan ngeliatin Gamma yang lagi adu pukul tuh sama Delta, tiba-tiba Gamma ngilang dan Claire teriak kencang banget karena Gamma motong tangan kirinya Claire. Yang bahkan di situ nggak ada yang bisa melihat gerakannya Gamma, termasuk Delta yang insting gelutnya tuh paling tajam, dan yang tadi padahal lagi adu pukul nih sama Gamma tiba-tiba hilang Gamma gitu loh, nggak kelihatan di matanya Delta. Nah ngelihat kekuatan Gamma yang nggak ngotak kayak gitu ya kan, Epsilon panik banget tuh. Tapi ya Alpha itu udah membuat suatu rencana dan menyuruh Zeta, Beta, Epsilon dan ya dirinya sendiri itu untuk menahan pergerakannya Gamma. Sedangkan Beta dan Ita itu bakal nyerang dari jauh tuh. Dan sebagai bagian dari Seven Shadow ya kan, Gamma paham nih sama rencananya Alpha itu, tapi dia bodoh amat karena ya dia pede banget lah sama kekuatannya yang sekarang. Dan itu terbukti karena Seven Shadow nggak ada yang bisa menahan pergerakannya Gamma. Bahkan saking cepat dan brutalnya Gamma, Delta sampai kepukul mundur tuh, dan ia nggak dikasih kesempatan buat nyerang gitu loh. Dan itu bikin Delta kesel banget ya. Bayangin aja seorang Delta gitu kan cuma bisa defense doang nih ngelawan Gamma gitu loh. Dan iya apalagi Epsilon dan Zeta juga ya kan mereka ikut juga nih, dan ya semuanya nggak ada yang guna gitu loh serangan mereka di depan Gamma. Tapi ya untungnya serangan jarak jauh dari Beta dan Ita itu ngasih damage tuh ke Gamma, sampai ya Gamma kesakitan lah pas kena serangan mereka, dan ya itu bikin semangat mereka naik lagi. Dan pas Gamma masih kesakitan, Delta tanpa belas kasihan itu nyerang Gamma, tapi ya nggak guna, dan ya malah Delta sendiri gitu loh yang kewalahan setelah diserang balik sama si Gamma. Dan pas Delta pengen dibacok nih ya sama Gamma, Epsilon nolong Delta, tapi karena ya hal itulah Epsilon jadi yang kena bacokannya Gamma itu. Nah Gamma pengen nyerang Epsilon dan Delta lagi tuh, tapi ya langsung di backup sama Beta, dan Epsilon langsung dibawa mundur tuh sama Delta. Dan melihat formasi mereka itu jadi berantakan ya kan, Alpha makin bingung lagi nih gimana cara menahan Gamma gitu loh. Karena ya kasusnya beda dari Delta. Sekarang Gamma bukan sekedar jenius, tapi juga didukung sama power yang jauh di atas mereka semua. Nah Duet sama Pente ngelihat kekacauan itu pengen bantuin Alpha dan yang lainnya kan, tapi ya langsung ditahan sama Olivier, dan malah Olivier yang ngebantu Alpha. Dan rencana kali ini bagian depan itu cuma perlu menghindar dan menahan serangannya Gamma, sedangkan Beta sama Ita itu yang bakal nyerang Gamma dari jauh. Tapi ya pas Alpha lagi jelasin rencananya itu, Gamma langsung nyerang mereka tuh, dan ditahan lah sama Olivier. Habis itu Olivier mancing Gamma tuh biar Gamma fokus ke dirinya, dan bener aja Gamma nyerang Olivier secara membabi buta, tapi nggak ada satupun serangannya Gamma yang kena ke Olivier. Dan hal itu bisa terjadi karena Olivier bisa melihat dengan jelas serangannya Gamma, yang berarti
matanya Olivier jauh lebih tajam ketimbang Seven Shadow. Kalau 1 atau 2 serangan nggak kena, ya it's okay lah, itu masih wajar gitu kan. Tapi ini semua serangannya Gamma nggak ada yang kena, sampai Gamma sendiri kesal dan gerakannya jadi nggak karuan, sampai ya akhirnya Gamma blunder yang ya kayak biasa, Gamma tetaplah Gamma gitu loh, yang gampang kepleset. Dan dalam waktu sepersekian detik itu Olivier nyerang senjatanya Gamma yang jadinya Gamma itu nggak megang pedang tuh, dan Alpha itu muncul dan nyerang Gamma sampai membuat Gamma pingsan, yang mana ya itu dilakukan dalam hitungan detik doang dari Gamma kepleset, yang nggak aneh gitu loh kalau Alpha sama Olivier gerakannya bisa sesinkron itu, karena ya Alpha kan keturunannya Olivier. Nah habis itu Alpha makasih banget lah ya kan ke Olivier, tapi ya dia berharap waktu itu bisa dimundurin lagi, karena ya kerugian yang mereka terima itu bisa dibilang parah gitu loh, mulai dari tangan kiri Claire yang putus, terus Epsilon yang terluka parah, terus markas mereka yang porak-poranda, dan ya masih banyak lagi lah. Tapi untungnya ada Lily yang bisa menyembuhkan Claire dan Epsilon, yang mana itu bikin mereka bingung kok bisa gitu loh tangannya Claire tumbuh lagi. Dan Lily jelasin selama orang itu masih hidup ya bisa disembuhin sama si Lily ini, yang intinya ya semua luka yang mereka terima itu hilang seketika, seolah mereka nggak pernah menerima luka. Dan Seven Shadow yang denger jawabannya Lily itu mikir kalau ya mungkin aja itu kekuatan spesial dari 3 hero terdahulu, atau ya lebih tepatnya kekuatan spesialnya Lily. Dan Gamma yang tadi kondisinya pingsan gitu kan gara-gara Alpha itu tiba-tiba sadar lagi tuh dan ngamuk lagi, yang kali ini nggak ada satupun yang bisa menghentikan Gamma. Bahkan Olivier aja nggak bisa nahan Gamma gitu. Walaupun Olivier bisa ngindarin serangannya Gamma, tapi kali ini Gamma niatnya itu bukan menyerang Olivier, tapi menghempaskan Olivier. Makanya Olivier tidak bisa menahan Gamma. Sampai akhirnya tiba-tiba orang yang paling kita tunggu-tunggu, ya siapa lagi kalau bukan Shadow, itu muncul dan menahan Gamma. Nah Gamma itu nggak percaya tuh kan kalau itu Shadow yang asli gitu, makanya ya dia nyerang Shadow kan. Tapi ya percuma, semua serangan itu nggak guna dan Gamma bener-bener dibantai habis sama Shadow. Dan ya pas semua orang masih terkagum-kagum gitu kan akan kekuatannya Shadow yang gila banget, Beta nyamperin Shadow tuh dan memastikan gitu kan apakah itu Shadow beneran atau bukan, yang diain lah sama Shadow kalau dia ya Shadow yang asli gitu kan, karena ada cap badaknya. Nah, Shadow bilang kalau dia itu bakal mendirikan kerajaan bayangan, dan Shadow mengajak Beta untuk pergi ke sana dan membuat kerajaan tersebut berdua saja. Yang jelas dong diterima sama Beta, dan yang lainnya pada ngucapin Omedeto. Dan ya ini ngingetin gue sama ending Evangelion anjing. Nah semua yang gue sebutin tadi anggap aja nggak ada ya, karena itu cuma halunya Beta. Pokoknya setelah Lily jelasin kekuatannya gitu kan, itu cuma halunya Beta doang tuh. Dari Gamma mengamuk sampai ya tadi tiba-tiba si Shadow ngajak Beta buat apa, mendirikan kerajaan bayangan. Itu halunya Beta doang, yang kalau halu ngotak dikit anjing. Aso. Nah pas Beta lagi ngehalu itu ya kan, ngehaluin Shadow, Alpha jelasin soal apa yang terjadi dan jelasin tentang artefak jam saku yang bisa mundurin waktu tuh ke checkpoint tertentu. Dan kali ini Alpha jelasinnya bukan cuma ke Seven Shadow doang, tapi ke semua orang termasuk ke para hero terdahulu dan teman-teman mereka. Sedangkan buat Gamma, dia ya pingsan nih, intinya Gamma masih pingsan ya. Yang tadi Gamma bangun itu cuma halunya Beta doang tuh. Nah Gamma yang pingsan itu udah ditahan tuh di suatu gedung yang dijaga sama Yukime atas perintah Alpha. Karena ya kalau dilihat dari kondisinya Gamma, mustahil Gamma ditahan tanpa pengawasan. Nah tugas mereka sekarang itu mencari pemegang artefak jam saku itu tuh yang bisa mundurin waktu dan membunuh Diabolos. Yang dimana ya pemegang artefak jam saku itu memanggil Shadow ke masa lalu, dan yang lainnya maksudnya kayak Alexia, Alpha dan yang lainnya itu cuma keseret doang ke masa lalu gitu loh. Tapi ya sayangnya Shadow itu mati di tangan Diabolos, dan mereka itu malah balik ke masa lalu, atau lebih tepatnya mengalami kemunduran waktu setelah Shadow mati. Dan saya rasa leluhurnya Gamma itu menduga hal itu bisa terjadi, mungkin karena Diabolos punya pengaruh di kekuatan artefak jam saku itu. Nah, Alpha jelasin alasan mereka harus membunuh Diabolos biar waktu itu bisa dimundur lagi sebelum Shadow atau Cid mati. Dan habis itu mereka harus mencari dalang dari semua drama yang terjadi kali ini. Dan Freya setuju tuh sama rencananya Alpha, tapi dia menduga kalau dalangnya itu
ya mungkin aja adalah Alpha atau mungkin orang-orang dari masa depan gitu dengan alasan pengen merubah sejarah. Cuma pendapatnya Freya ya kan itu dibantah sama Alpha kalau dalangnya kemungkinan malah Freya atau orang-orang dari masa lalu karena ya mereka membutuhkan kekuatan Shadow gitu loh untuk membunuh Diabolos. Makanya ya mereka memanggil Shadow ke masa lalu dan karena hal itu ya kan Freya sama Alpha itu jadi tegang banget lah kondisi mereka gitu kan. Dan Lily itu pengen nengahin mereka tapi Olivier malah nambah-nambahin dan bilang gara-gara Alpha dan yang lainnya Diabolos itu jadi lebih kuat perkara menyerap kekuatannya Shadow. Dan omongan Olivier itu bikin Beta emosi gitu kan. Tapi Rogue yang gua nggak tahu ini leluhurnya Rosie atau Victoria ya atau malah leluhur keduanya gua nggak tahu gitu loh karena ya mirip mereka berdua. Yang pasti ya Rogue itu nambahin lagi gitu loh Diabolos jadi lebih kuat dengan menyerap kekuatan Shadow perkara kebodohan dan kecerobohan orang-orang dari masa depan. Dan denger itu Beta makin menjadi-jadi dan bilang ya Shadow itu tuh ini itu yang intinya ya Beta memuji-muji Shadow dengan emosi. Intinya Beta nggak terima gitu lah kalau Shadow dijelek-jelekin sampai ya bikin yang lain pada males gitu loh ngeladenin halunya Beta yang udah kelewat batas kan. Nah di tengah Beta yang masih bermain dengan halusinasinya itu Freya bingung tuh kan sama laporan apa yang harus dia tulis ke pihak gereja. Karena ya kan situasi yang terjadi sekarang sangat tidak masuk akal gitu loh. Dan Olivier ngasih saran ya tulis aja nggak tahu karena dia atau Olivier ya bener-bener nggak ngerti sama apa yang lagi terjadi. Jadi penjelasannya Alpha dan yang lainnya dari tadi itu cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanannya Olivier doang gitu loh. Sedangkan Lily itu ngasih saran buat tulis apa adanya aja karena ya pihak gereja pasti bakal percayalah sama apa yang mereka tulis. Nah pas para hero itu lagi pada sibuk gitu kan membuat laporan, Epsilon nyeletuk kalau Freya tuh beda banget ya sama apa yang diceritakan di buku sejarah manapun. Dan Zeta itu nambahin dari awal kan emang udah aneh gitu loh. Karena ya dalam sejarah Freya tuh orang yang ramah, lembut, baik hati dan ya punya kepribadian yang baik. Yang intinya sih sosok yang bener-bener patut untuk dicontoh lah. Dan Zeta nambahin yang berubah itu bukan cuma Freya tapi yang lainnya juga tuh yang kemungkinan karena ya sejarah yang mereka tahu itu udah tercampur tuh sama cerita fiksi yang dilebih-lebihkan. Ya you know lah hal ini juga kejadian di dunia nyata kan. Nah balik ke tempat para hero, Olivier itu bilang ya terserah lah mau nulis apa gitu kan. Ya dia nggak peduli gitu kan. Dan Olivier itu pengen cabut tuh buat tidur gitu kan. Seolah ya dia nggak peduli sama apa yang sedang terjadi. Yang bikin Alexia agak kesel nih dan nanyain alasan Olivier bertarung tuh apa gitu loh. Yang dijawab sama Olivier gabut doang. Dan itu bikin Alexia makin kesel lagi. Tapi Olivier nggak peduli tuh dan ninggalin Alexia yang ya langsung dikejar lah sama Alexia sambil ngebawa pedang gitu kan. Dan itu bikin yang lainnya khawatir tuh. Jadi ya disusul lah sama Alpha, Freya, dan Claire. Nah pas Alexia bisa ngejar Olivier, dia nantang Olivier tuh. Tapi ya Olivier menang dengan EZ gitu loh. Bahkan ya dia sampai bilang Alexia amatir. Dan di situ Alexia nangis gitu loh. Dan alasan Alexia kayak gitu karena kenapa orang kayak Olivier bisa bertahan sedangkan Cid enggak gitu loh. Apakah karena Olivier jenius dan Cid tidak? Yang intinya ya Alexia itu masih belum bisa terima dengan kematian Cid. Dan ya dia pengen membuktikan gitu loh kalau teknik pedang orang biasa atau amatir yang dipakai oleh Cid dan Alexia itu bisa mencapai puncak. Yang ditanggepin sama Olivier kalau Alexia pede ya udah, tapi itu teknik pedang tidak sempurna dari orang yang tidak bisa apa-apa yang Olivier benci. Dan abis itu ya Olivier pergi dan Alexia yang mentalnya lagi nggak stabil itu dibawalah sama Claire. Sedangkan Alpha dan Freya itu membahas rencana mereka lebih jauh soal mengalahkan Diabolos. Nah rencana mereka itu mengalahkan vampir dulu tuh. Abis itu mengalahkan Diabolos. Dan Freya itu ngasih tahu tuh informasi yang mereka punya soal vampir. Yang dimana ya mereka bakal menargetkan salah satu vampir yang punya faksi paling gede yang bernama Gekitsuyon. Dan untuk melakukan hal itu pasukan itu harus dibagi menjadi dua. Jadi ya mereka bakal menyerang markas Gekitsuyon dari dua arah. Tim 1 itu bakal dipimpin sama Freya dan tim 2 bakal dipimpin sama Alpha. Dan timnya Alpha di situ ada Epsilon, Ita, Victoria, Alexia, Rogue, dan Nuna. Yang kalau perawakannya sih ya dia itu leluhurnya Cid dan Claire ya. Karena ya mirip banget sama Claire gitu loh. Sedangkan timnya Freya itu ada Zeta, Beta, Claire, Sarasa, Lily, dan Olivier.
Nah, alasan Zeta itu ditaruh di timnya Freya udah jelas dong untuk mengawasi orang-orang dari pihaknya Freya. Soalnya Alpha itu nggak kenal-kenal banget gitu loh sama orang-orang dari pihaknya Freya. Yang mungkin aja gitu kan, orang-orang dari pihaknya Freya itu ada pengkhianat. Makanya ya Zeta ditugasin sama Alpha untuk mengawasi mereka. Dan kalau ditanya Delta mana, ya gue juga nggak tahu Delta kemana gitu loh. Mungkin aja Delta nggak diajak di misi kali ini karena iya Delta kan susah diatur juga. Soalnya ya ini kan misi penyusupan. Nah, beberapa hari kemudian timnya Freya itu lagi melakukan perjalanan tuh dan mereka itu ketemu sama rombongan vampir yang ya mereka bantai lah. Dan setelah mereka selesai mengalahkan beberapa vampir ya kan selama perjalanan itu kayak biasalah Beta ngehalu gitu kan. Dan kali ini makin gak ngotak halunya karena ya Beta ngehalu nikah sama Cid sampai ya dia tersadar dari halunya itu karena keselak air. Dan kali ini bajunya Beta, Zeta, dan Claire itu udah ganti tuh karena disuruh sama Pente buat ganti ke baju penduduk lokal. Nah, mereka itu kan udah melakukan perjalanan selama beberapa hari nih dan Beta sama Zeta itu terus di posisi depan kan. Makanya ya Claire menyarankan buat tukar tempat aja gitu loh. Tapi yang gak diizinin sama Freya karena gak segampang itu gitu loh. Tukar tempat dan merombak formasi yang sudah ditetapkan. Dan emang siapa gitu loh yang bisa gantiin mereka? Claire aja lemah gitu kan kalau kata Freya. Tapi ya Freya itu bukan orang yang suka maksa gitu kan. Makanya ya dia nanya ke Beta sama Zeta nih, apakah mereka perlu tukar posisi? Tapi mereka bilang nggak usah, mereka masih sanggup kok. Dan ya mereka setuju sama pikirannya Freya kalau ya merubah posisi itu bakal merusak formasi yang udah ada. Apalagi ya mereka udah mulai sinkron nih setelah beberapa hari bareng-bareng gitu. Karena ya pada awalnya mereka kacau banget kan, nggak sinkron sama sekali. Dan sekarang udah mulai sinkron dan formasi pengen dirubah ya enggak deh, mending nggak usah gitu kan. Yang mana ya itu bikin Claire cuma bisa diem doang gitu loh. Karena ya kalah debat dengan Freya. Nah, karena di sekitar mereka itu udah nggak ada tanda-tanda antek-antek vampir gitu kan. Saya rasa nyaranin tuh untuk pergi ke desa terdekat aja buat istirahat gitu kan. Yang disetujui sama mereka semua. Yang pas sampai sana sih iya nggak ada yang aneh gitu kan. Tapi ya ternyata orang-orang dari desa itu adalah antek-antek dari para vampir juga. Dan desa itu adalah jebakan untuk orang-orang. Dan ya Freya udah menduga hal itu karena ya aneh aja gitu loh. Kalau tiba-tiba ada desa yang aman untuk mereka istirahat itu kayaknya aneh banget gitu kan. Dan ya terjadilah pertarungan antara tim Freya dengan antek-antek vampir yang ada di situ. Dan ya tim Freya berhasil ngebantai semua antek-antek vampir yang ada di desa itu. Tapi ya Beta sendiri itu nggak tahu apakah yang dia lakukan ini benar atau salah. Karena ya dia membunuh orang yang menurutnya itu warga sipil yang jadi antek-antek vampir gitu loh. Makanya ya Beta berharap di situ ada Shadow atau Cid yang bisa memberikan pandangan benar atau salah. Karena ya di mata Beta segala hal yang dipikirkan Cid adalah emut telak. Setelah itu cerita berpindah ke beberapa hari kemudian yang dimana timnya Alpha itu udah siap tuh di posisi mereka sambil menunggu aba-aba dari timnya Freya. Karena ya mereka bakal melakukan serangan dua arah secara bersamaan. Dan pas udah waktunya ya udah langsung diserbu lah tuh markasnya Gekutsuyon. Dan selama penyerangan itu yang paling gak stabil itu Alexia tuh, perkara ya masalahnya sama Olivier waktu itu. Dan Alpha bukan yang gak mau ikut campur ya ke masalah itu, tapi ya dia pikir kalau hal itu adalah langkah yang dibutuhkan oleh Alexia biar dia jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Tapi ya Alpha agak kurang srek nih sama omongannya Olivier yang nusuk banget gitu loh. Terus Nona itu ngasih tau lah kalau dari awal dia ketemu sama Olivier udah begitu sifatnya gitu kan. Dan habis itu Nona membagikan lah pikiran positifnya tuh soal Olivier, Lily, dan Freya. Karena ya mereka pasti punya alasan tersendiri tuh kenapa mereka bertarung. Nah pas mereka lagi ngobrol tiba-tiba ada suara ledakan tuh yang keras banget. Yang mana ya itu berasal dari luar dan kemungkinan ya itu dari timnya Freya yang menyerang dari sisi lain. Dan Alexia sendiri dia itu masih berjuang tuh melawan beberapa vampir dan Rogue itu pengen bantu gitu loh. Karena ya Alexia tuh kelihatannya kayak kesusahan tapi ya langsung ditahan sama Nona yang bilang kayak udah nggak usah. Karena ya Alexia itu masih berjuang untuk dirinya sendiri. Makanya mending awasin aja dulu gitu loh. Kalau bahaya baru ditolong. Kalau sekarang ya nggak usah gitu loh. Masih dilihat kalau matanya Alexia tuh kayak semangat banget. Dan ngelihat kedekatan antara Nona sama Rogue, Alpha itu nanyain lah soal hubungan mereka yang ternyata ya mereka itu udah temenan dari lama. Bahkan ya sebelum mereka masuk
ke gereja karena mereka itu berasal dari kerajaan yang sama dan ya mereka berdua juga ya sama-sama bangsawan gitu loh, dan mereka itu melakukan perjalanan bareng terus membunuh berbagai vampir selama perjalanan itu sampai akhirnya ya mereka berdua masuk ke gereja. Nih mohon maaf nih ya kalau misalnya suaranya beda karena ya gua nge-recordnya beda jam nih soalnya ya ceritanya baru update cok. Dan ini abis update langsung gue rangkum ya kan demi kalian ya. Oke, nah tadi sampai mana? Sampai siapa sih Rogue sama siapa Nona itu ya ngejelasin soal hubungan mereka lah. Nah di tempat tim Freya mereka itu lagi melawan para vampir tuh dengan Beta yang ngehalu gitu kan sampai ya dia tersadar karena panggilan dari Zeta. Dan di antara mereka itu nggak ada satupun yang dapat luka tuh karena ya di situ ada Lily dan ya vampir-vampir di situ juga udah pada mati menurut mereka. Nah pas mereka lagi pada asik ngobrol gitu kan ternyata ya ada seekor vampir yang berhasil selamat nih yang dari tadi tuh vampirnya udah ngumpat gitu kan dan ketahuan karena ya dia jatuh pas nyoba buat kabur secara diem-diem. Dan Olivier sama Freya itu pengen langsung ngebunuh vampir itu kan tapi ya Lily ngerasa kasihan karena ya vampir itu memohon untuk nyawanya tuh, tapi ya tanpa sepatah kata pun tiba-tiba Beta ngebunuh itu vampir yang bikin semuanya pada shock nggak percaya, terutama Zeta karena ya Beta yang dia kenal tuh nggak kayak gitu loh. Dan Beta bilang iya dia melakukan itu untuk Shadow. Nah habis itu mereka lanjut ngobrol lagi tuh dan Freya agak khawatir sebenarnya sama timnya Alpha walaupun ya di situ ada Nona dan Rogue ya kan yang secara power udah diakui oleh Freya tapi ya kalau dibandingin sama timnya dia ya kan maksudnya timnya Freya menurut Freya powernya tim Alpha itu ada di bawah tim Freya tapi Zeta ngasih tahu nggak perlu khawatir sama hal itu karena di situ ada Alpha dan Olivier mengakui kalau Alpha itu kuat dan Shadow itu lebih kuat dari itu bahkan mungkin ya lebih kuat dari si Olivier sendiri tapi sayangnya Shadow mati karena ya dia itu lengah dan terlalu pede sama kekuatannya itu makanya ya Olivier mengingatkan mereka ya jangan kayak gitulah dan Beta yang denger itu ya kan denger Shadow itu mati tiba-tiba berubah dan matanya itu berubah jadi demon sambil nanya hah Shadow mati dengan nada yang dingin dan nusuk banget dan balik ke kondisinya Alexia kan yang mentalnya masih nggak stabil itu dia terus ngelawan beberapa vampir tuh dengan kondisi fisik yang udah sampai batasnya lah dan Alpha itu sadar tuh sama hal itu dan langsung membantu Alexia dan melihat musuhnya itu dibunuh sama Alpha, Alexia malah kesel gitu kan dan ngomel-ngomel ke Alpha dengan nada tinggi yang langsung dibentak dong sama Rogue dan ngingetin Alexia tuh harus sayang sama nyawa sendiri gitu kan dan dia paham sama usahanya Alexia tapi ya jangan segitunya juga gitu loh sampai nggak sayang nyawa dan denger itu Alexia bukannya tenang malah makin emosi lagi karena ya lagi-lagi dia merasa kalah gitu loh karena bakat soalnya ya Alexia dari tadi ngebunuh vampir kesusahan gitu loh tapi Alpha bisa membunuh vampir dengan ya sekali tebasan doang dan tiba-tiba Alexia itu ketawa jahat gitu kan dan seketika dia memasuki mode demonnya yang dalam sekali tebasan vampir di sekitarnya langsung pada mati dan melihat Alexia ya kan mereka sadar nih kalau Alexia itu udah masuk ke mode demonnya apalagi aura yang dikeluarin Alexia tuh sama persis kayak auranya Gamma dan Alexia bilang dengan kekuatannya sekarang dia itu bakal mengalahkan Shadow yang spontan Epsilon bilang gak mungkin dong. Nah Alexia itu gak peduli dan nyuruh Shadow buat keluar biar ya kekuatan mereka itu bisa dibandingkan gitu kan dan Alexia ngomong kayak gitu sambil nyerang Alpha dan yang lainnya dan di situ Alpha sadar gaya bertarung Alexia sama persis kayak Shadow dan mengingat kekuatan Alexia sekarang udah iya masuk ke mode demon pasti ya kekuatannya jauh di atas rata-rata lah Gamma aja bisa kayak gitu apalagi Alexia kan yang teknik berpedangnya sama persis kayak Shadow makanya Alpha menyuruh yang lainnya itu nggak terlibat karena mereka nggak bakal bisa nahan Alexia nih karena Alpha sendiri aja nggak bisa sepenuhnya menahan Alexia. Nah Alexia jadi makin kesel tuh karena Shadow nggak muncul-muncul makanya ya dia mutusin buat membunuh Alpha dan yang lainnya dengan harapan Shadow bakal muncul dan Alexia nyerang mereka dengan kekuatan destruktif yang wah nggak apa ya
nggak bisa dianggap remeh lah, dan itu sampai bikin Alpha panik gitu kan. Tapi ya udah terlambat dan serangannya Alexia udah keburu ngancurin seisi ruangan yang untungnya Alpha dan yang lainnya berhasil selamat, kecuali Rogue yang tertimpa reruntuhan. Nah, di tempat Alpha dan yang lainnya, mereka masih nyoba kabur dari Alexia nih, dan Rogue itu masih belum bisa mereka selamatin karena ya emang buat sekarang tuh mustahil menyelamatkan Rogue yang tertimpa reruntuhan, apalagi jalan mereka untuk menyelamatkan Rogue itu juga ketutup gitu. Jadi ya daripada buang-buang waktu dan malah ketangkep sama Alexia, mending cari jalan lain aja. Dan akhirnya ya timnya Alpha tanpa Rogue itu sampai tuh ke suatu ruangan, dan di situ Alpha merasakan suatu hawa kehadiran ya kan, yang pas didengar suaranya ya ternyata itu suaranya Beta tuh, dan Beta sendiri sadar kalau itu adalah Alpha. Tapi Beta nggak bisa langsung nyamperin Alpha karena ya terhalang oleh puing-puing reruntuhan. Tapi ya ini beda ya sama puing-puing yang disebabin Alexia tadi tuh. Nah, Alpha jelasin tuh soal kondisi yang mereka alami, termasuk ya perubahannya Alexia, dan Beta itu juga ngasih tahu kalau mereka sudah membantai para vampir yang ada di situ. Terus Beta juga ngasih tahu kalau puing-puing yang ada di situ itu dikarenakan Olivier yang bilang Shadow mati. Maksudnya tuh Beta nggak terima nih perkataan Olivier ya kan, yang bilang Shadow mati. Terus ya akhirnya mereka gelut dan akhirnya sebagian ruangan itu runtuh. Dan Beta bilang, nggak mungkin dong Shadow mati lah, Shadow aja lagi sama dia. Dan itu bikin Alpha bingung gitu kan, dan bilang kalau Shadow kan udah mati. Dan tiba-tiba Olivier itu dilempar tuh ke depan mereka dengan kondisi luka yang sangat mengerikan. Dan sebelum Olivier mati, dia ngasih tahu ke Alpha buat kabur karena Beta. Dan sebelum Olivier selesai ngomong, tiba-tiba Alpha ditusuk sama Beta yang udah masuk ke mode demonnya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih soal cerita kali ini? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan BTW nggak usah komen ya kalau ceritanya ngegantung ya, karena dari sononya udah ngegantung nih ceritanya. Jadi jangan salahin gue ya. Walaupun ya gue mengerti perasaan script writernya, perasaan penulisnya gitu. Kenapa bikin cerita gantung? Karena iya biar orang pada nunggu gitu loh. Gue sebagai penulis juga ya pasti bakal bikin cerita yang ngegantung di akhir sih. Karena ya membuat orang lain menunggu cerita itu sesuatu hal apa ya, kayak achievement gitu loh bagi seorang penulis. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa komen-komen dari YouTube dulu nih, terutama yang berhubungan dengan Shadow Garden. Pertama dari Vin. Lama banget LN-nya bang, dan gak ada spoiler sama sekali kayak LN lainnya. Ya berarti ininya bagus dong, pihak manajemennya bagus lah, karena ya LN-nya gak sampai bocor, berarti ya bagus gitu loh. Tim yang memproduksi Shadow Garden ini bagus banget gitu loh, karena ya gak ada informasi yang bocor itu. Selanjutnya dari Fikri Fadzri. Cheatnya adem ayem meranin karakter sampingan. Anak buahnya pada rusuh ribut sama kubu lain. Mantep bener ceritanya. Ya gimana ya, sejak awalan Shadow Garden emang gitu. Kalau ngambil sudut pandang cheat ya ceritanya bakal jadi cerita yang komedi, action ya kayak gitu lah. Cerita yang bisa dibilang cukup ringan. Tapi kalau kita ngambil sudut pandang dari Shadow Garden itu sendiri ya kan, ceritanya bakal jadi ya cukup berat. Jangankan Shadow Garden, ngambil sudut pandangnya Alexia, ngambil sudut pandangnya Rose, itu ceritanya jadi berat, cok. Selanjutnya dari It's Nine. Kok asik ya kreatornya, pinter nyari cuan jir. Ya dibilang apa juga ya emang pinter nyari cuan sih, karena ya Kage no Jitsu Rekusa sendiri kan dibagi jadi beberapa series. Ada Kage no Jitsu Rekusa versi novel, ada Kage no Jitsu Rekusa versi anime, ada Kage no Jitsu Rekusa versi game, belum spin-off-nya ya kan. Dan selanjutnya dari Rendro Elvino. Gak lama lagi Alpha jadi iblis kayaknya. Alpha kayaknya masih lama deh, dan terakhir kayaknya Alpha, pemikiran gue ya, Alpha tuh kayaknya bakal terakhir karena kayak nggak mungkin aja gitu loh Alpha duluan. Alpha udah pasti paling belakangan, lu lihat aja lah. Alexia yang ya secara power di bawah yang lain ya kan, cuma secara teknik dia mirip sama Shadow aja udah
bikin Alpha panik gitu loh. Apalagi kalau Alpha yang jadi demon itu udah beda banget kan. Karena secara teknik Alpha mirip dengan Shadow dan secara power Alpha ada di atas Alexia gitu loh. Alexia bisa bikin panik, apalagi Alpha nanti ya. Kemungkinan ya di situ baru Shadow muncul sih. Kalau Shadow-nya masih hidup ya. Karena kalau di notice dari opening Shadow Garden Apocrypha yang kalau lu belum nonton ya mungkin nanti bakal gue kasih lihat kapan-kapan ya. Itu Shadow-nya jadi undead anjay. Aduh. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen-komen dari YouTube yang kalau lu punya pertanyaan, saran, requestan atau bacotan-bacotan tidak penting lu pada lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka dengan video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.